dan sudah tidak ada jedah lagi, dia kontraksi ya. Jadi dia merasa sakit bersalin dan dia berteriak sampai dia melahirkan. Nah, jadi kita melihat ada berapa lama. Kalau bukan 3,5 tahun yang pertama, karena 3,5 tahun ini adalah waktu daripada Yesua, dan 3,5 tahun terakhir ini adalah waktu Yesua Hamasia palsu ya, atau anti Hamasia. Lalu berapa lama masa tribulasi itu? Ini pertanyaan banyak orang. Berapa lama masa tribulasi itu? Kalau kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, dikatakan bahwa sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Untuk menghitungnya itu dikatakan bahwa sejak dihentikan korban sehari-hari. Di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, bahwa pada pertengahan sabat itu ya, pada pertengahan 7 masa, ini 3,5, ini 3,5, 3,5 tambah 3,5 adalah 7 ya, 7 tahun. Jadi 7 tahun itu ada interval waktu di mana ini masa ada sayap kekejian ya. Ada sayap kekejian di antara kedua waktu itu, dan di tengah pada sabat yang terakhir itu ya, di mana raja itu akan menghentikan korban bakaran dan korban sembelihan. Dan di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 ini dikatakan bahwa korban sehari-hari, atau sejak dihentikan korban bakaran dan korban sembelihan, di mana tabir bait Elohim itu terbelah dua ketika kematian daripada Yesua di kayu salib pada waktu petang itu ya. Alkitab katakan bahwa ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari, masa 3,5 tahun anti Hamasia ya, di mana anti Hamasia ini akan mendirikan pusat penyembahan seluruh dunia dan menyatukan semua agama, dan di sanalah ditegakkan dewa-dewa kekejian. Alkitab katakan bahwa ada 1290 hari. Nah, sedangkan masa daripada anti Hamasia itu 1260 hari atau 3,5 tahun. Berarti 1290 hari dikurangi dengan 1260 hari, kita temukan ada 30 hari sisanya. Berarti berapa lama masa kesusahan besar itu akan berlangsung? Yaitu dikatakan bahwa kesusahan besar itu akan berlangsung kurang lebih selama 1 bulan lamanya. Ketika gereja Tuhan itu memasuki masa kesukaran yang besar ya, disinilah antikris itu sudah dinyatakan. Tetapi dia belum dilantik, dia belum memerintah, dia baru dinyatakan. Ketika dia dinyatakan, artinya ketika dia sudah terpilih ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-13, dia sudah terpilih, tetapi naga itu belum memberikan dia kekuasaan, belum memberikan dia takhta, karena dia belum dilantik ya. Jadi di sini antikris itu sudah muncul, tetapi dia belum dilantik ya. Kenapa? Karena ada yang menahan dia, yaitu gereja Tuhan. Makanya dia berdaya upaya untuk menghancurkan gereja Tuhan, sehingga terjadi tribulasi ya yang besar. Jadi penganiayaan itu yang hebat, yang luar biasa. Alkitab katakan belum pernah terjadi sampai masa itu dan tidak akan terjadi lagi. Ini akan ada terjadi tribulasi. Nah, masa-masa yang kritis itulah Alkitab katakan bahwa perempuan itu melahirkan bayi laki-laki dan dibawa lari ke takhta. Jadi sorga itu sebenarnya ada 3 tingkat ya. Sama halnya dengan tabernakel. Bagaimana kita mengerti bahwa sorga itu ada 3 tingkatnya ya, yaitu bisa kita mengerti dengan pola daripada tabernakel. Nah, tabernakel itu ada ruangan, ada pelataran, ada ruangan yang suci dan ruangan yang maha suci. Nah, jadi ini di sorga itu tapi di pelataran ya. Nah, pelataran itu pun terbagi 2, yaitu pelataran luar dan pelataran dalam. Ini halaman, ruang suci, ini ruang maha suci, dan ini tirai ya.
Ini tirai dalam sistem tabernakel. Masa anugerah ini adalah tirai bait suci yang terbelah. Dan 1000 tahun damai ini adalah ruang maha suci. Nah, di dalam sistem tabernakel, pelataran itu terbagi dua sebetulnya ya. Ada pelataran sebelah luar dan pelataran sebelah dalam. Nah, ketika naga itu berperang, ketika timbul peperangan di sorga, di mana iblis pernah tinggal di sana, di mana ada tempat iblis di sana yang sering menuduh umat Tuhan hari-hari ini, dia ada di sini. Tetapi dia sebetulnya berada di sorga itu di ruangan pelataran bagian luar. Sekalipun dia ada tempat di sana untuk menuduh umat Tuhan, tetapi dia ada di pelataran bagian luar. Ketika bayi itu dilahirkan oleh perempuan dan dibawa lari ke takhta Elohim, itu ada di pelataran, ya, atau seringkali disebut ini di Firdaus. Ya, di pelataran ini sebetulnya di Firdaus. Tetapi bayi yang dilahirkan itu dibawa ke pelataran bagian dalam, ya, sehingga iblis itu tidak dapat menjangkau bayi yang baru dilahirkan itu. Waktu dia berada di sorga dan timbul peperangan di sorga dan melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya, dan naga itu juga ada malaikat-malaikatnya, pertempuran ini terjadi di sorga tetapi di halaman bagian luar. Mereka tidak dapat menjangkau halaman bagian dalam dan berperang dengan malaikat-malaikat, berperang dengan Mikael dan malaikat-malaikat. Dia dikalahkan dan dia dicampakkan ke bumi. Ketika dia dicampakkan ke bumi, dia pergi menyerang keturunannya yang lain yang memiliki kesaksian daripada Yesua dan yang memiliki hukum-hukum Elohim. Nah, jadi penyerangan dia terhadap gereja Tuhan yang ditinggalkan itu, yang disebut dengan masa tribulasi itu, ke depannya itu sebetulnya berlangsung kurang lebih 1 bulan lamanya, hanya kurang lebih 1 bulan, ya, atau 30 hari, ya, 30 hari lamanya dia pergi menyerang keturunannya yang lain, yang memiliki kesaksian Yesua dan memiliki hukum-hukum Elohim. Naga itu terluka parah oleh pedang, ya, dia sekarat karena pedang, dan pedang itu adalah firman Elohim. Karena kesaksian mereka, ya, kesaksian anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang tertinggal itu, mereka mempertahankan nama Tuhan, mereka mati syahid. Yang lain ditawan dan akhirnya mati juga karena mereka tidak menyangkal. Kurang lebih 30 hari ini ada yang ditawan dan yang mati, tetapi pada hari yang ke-30, ya, akhirnya yang ditawan itu juga mati. Yang tidak mengalami kematian, yang masuk ke dalam 3,5 tahun masa anti Hamasya, mereka adalah orang-orang yang sudah menyangkal. Dalam Daniel 12 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari lamanya. Jadi selain ada waktu 1290 hari, dikatakan berbahagialah orang yang menanti-nanti sampai 1335 hari. 1335 hari dikurangi dengan 1260 hari adalah 75 hari. 75 hari itu adalah masa gereja Tuhan ini menikah. 75 hari ini adalah perkawinan anak domba. Dalam Wahyu 21 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa maka datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang memegang ke-7 cawan yang penuh dengan 7 malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Waktu di mana diadakan upacara perkawinan anak domba, waktu perkawinan anak domba ini berbarengan dengan 7 malapetaka yang siap dicurahkan ke bumi. Dalam Wahyu 12 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Jadi sorga tingkat ketiga, ya, itu menjadi sunyi senyap karena mereka semua ada menghadiri di sini. Sebetulnya 75 hari sama dengan setengah jam. Sebetulnya 75 hari atau setengah jam lamanya. Dikatakan bahwa karena itu bersukacitalah hai sorga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Kenapa ada sukacita? Karena ada terjadi perkawinan anak domba.
Tetapi bersamaan dengan itu dikatakan bahwa celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ada sukacita di sorga karena perkawinan, dan ada penghukuman di bumi. Karena apa? Karena ini masa anugerahnya sudah tidak ada, masa anugerahnya sudah ditutup. Yang ada hanyalah penghukuman-penghukuman. Ketujuh malaikat yang di tangannya ada cawan sudah siap dengan 7 malapetaka yang akan dicurahkan di atas bumi. Jadi perkawinan anak domba itu berbarengan dengan hukuman yang dijatuhkan di atas bumi, di mana ada naga yang menyerang perempuan yang hendak melahirkan ini. Dikatakan bahwa dia menyeret sepertiga bintang di langit dan dia campakkan ke atas bumi. Dan itu sesuai dengan Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itulah akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ketika di langit tampak ada perempuan yang hendak melahirkan, dan dia melihat ada naga. Ketika di langit kelihatan naga yang menyerang perempuan itu, dan dia menyeret sepertiga bintang di langit. Itu sesuai dengan Matius pasal 24, di mana akan ada bintang-bintang yang berjatuhan, dan akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Inilah saatnya pengangkatan itu, ya, bangsa di bumi akan meratap, akan tampak tanda anak manusia di langit, akan disiarkan langsung, orang akan melihat semua, ya, dan mereka akan meratap dia. Apa yang dilukiskan Yohanes di Pulau Patmos sama halnya seperti apa yang dikatakan oleh Yesua pada Matius pasal yang ke-24, di mana akan terjadi goncangan yang hebat, benda-benda langit akan berjatuhan, matahari dan bulan akan menjadi gelap, dan bintang-bintang akan berjatuhan. Karena telah terjadi peperangan di angkasa antara Mikael dan malaikat-malaikatnya, dan iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan iblis ini tidak mampu mengalahkan Mikael, dan dia menyeret sepertiga bintang di langit sebagai senjatanya untuk menyerang Mikael dan malaikat-malaikatnya. Sebetulnya saat itu dia dilucuti. Ketika dia dikalahkan itu, dia dilucuti. Pada saat itulah iblis itu dilucuti, baik senjata-senjatanya maupun mahkotanya. Itu sebabnya ketika dia begitu terluka parah, ya, dan dia berdiri di tepi pantai, pada pasal yang ke-13 itu dia membuat satu replika dirinya sendiri, di mana ada seekor macan tutul. Bahwa binatang yang dibuat oleh iblis itu yang menyerupai dirinya, itu ada seekor macan tutul yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Inilah saatnya dia dikalahkan. Dia diusir dari sorga. Dia sudah tidak ada tempat lagi di sorga untuk menuduh umat Tuhan. Dan dia benar-benar terpuruk dan tersudut di bumi ini, ya. Dia dicampakkan ke bumi. Dia melampiaskan kemarahan dan kebencian itu kepada sisa-sisa, kepada keturunan daripada perempuan itu yang memiliki kesaksian Yesua dan yang memiliki hukum-hukum Elohim. Nah, puji Tuhan, inilah kebenaran daripada firman Tuhan. Bagian pertama, Yesua memberkati kita. Shalom, shalom, haleluya.